Hai semua, assalamualaikum. Share kegiatan aku lagi ya. Alhamdulillah di kesempatanku kali ini aku mau sharing kegiatan di minggu kemarin ya teman-teman. Hari ini jadwalnya full masak ya teman-teman. Ini diawali di pagi hari, aku mau sarapan dulu. Sebelumnya ini aku goreng rolade ya teman-teman. Jadi kalau aku namanya ini rolade atau daun ketela pohon yang udah aku rebus, lalu aku potong-potong dan aku kasih remetan tahu putih. Aku bumbuin pakai bawang merah, bawang putih, lada sama garam, terus ada kasih kaldu jamur sedikit gitu ya teman-teman. Terus aku kepel-kepel, aku tepungin pakai tepung terigu, terus digoreng deh. Ini lanjut setelahnya aku mau siapin buat perbotokan ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau bikin botok petet atau pete Cina itu loh teman-teman. Nanti aku kasih irisan sedikit daging sapi juga biar ada sedep-sedepnya. Alhamdulillah. Teman-teman lagi apa nih nonton video aku? Boleh ya ditulis di kolom komentar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, gak ada yang sakit, pokoknya sehat selalu, amin. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini bumbu untuk botoknya aku halusin dulu, aku pakai manual, aku ulek seperti ini ya teman-teman. Biasanya juga aku blender, tapi kali ini aku pengen yang rasanya itu lebih sedap, jadi aku ulek manual aja. Nah, di sini bumbu botoknya aku kasih bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, terus aku kasih satu cabai yang galak atau cabai setan itu ya teman-teman, terus aku kasih kencur. Nah seperti itu. Terus ini gula merahnya ini aku iris-iris seperti itu ya teman-teman. Nanti juga aku kasih irisan tomat juga. Masya Allah, tomat harganya masih jahat sekali ya. Ini aku gunakan satu aja. Nah ini juga aku sedikit kasih tambahan irisan daging sapi ya teman-teman, biar nanti ada aroma lebih sedapnya. Lanjut, ini aku masukkan kelapa parut. Aku beli ya teman-teman, ini segitu tuh harganya di 3.000 belanjaan kemarin. Aku nyimpennya di freezer biar awet, nggak langu gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku aduk-aduk. Sebelumnya untuk daun pisangnya udah aku jemur di luar ya teman-teman, biar tidak getas atau mudah sobek untuk nanti membungkusnya. Teman-teman lagi pada masak apa nih hari ini? Bisa ya tulis-tulis di kolom komentar. Biasanya itu saat aku bacain komentar teman-teman semua, itu salah satu semangat aku untuk nanti ngonten lagi ya teman-teman. Nah ini lanjut aku bungkusin. Jadi untuk daun pisangnya udah aku potong-potong seukuran telapak tangan, dan ini aku bungkusnya untuk seporsi ya teman-teman, atau bisa jadi sekali makan. Kalau di tempat teman-teman namanya apa nih? Pete Cina atau petet atau lam toro atau klanding? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Pokoknya sama aja namanya seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini aku bungkusnya. Ini mumpung buatnya juga di hari libur, di hari Minggu kemarin, jadi si bocil aku sudah teratasi sama ayahnya. Jadi aku alhamdulillah bisa satset untuk masak ya teman-teman. Enaknya itu kalau masakan seperti ini bisa dimakannya berkali-kali ya teman-teman. Misalnya masih itu bisa dimakan sampai besoknya lagi, tinggal dikukusin gitu. Selera aku sama Pak suami itu kebetulan sama ya teman-teman, jadi lebih suka masakan rumahan seperti ini, masakan desa, masakan kampung. Rasanya itu bisa nostalgia gitu loh teman-teman. Soalnya kalau di kota seperti ini, masakan seperti ini kan jarang ditemui ya kalau nggak bikin sendiri. Bisa juga kalau buat seperti ini tuh dikasih campurannya pakai teri, kalau nggak pakai tahu putih juga bisa ya teman-teman. Ini aku nyampurnya juga pakai bahan yang seadanya. Nah ini untuk pembungkusan di akhir-akhir ya teman-teman. Daunnya itu tinggal cupet-cupet atau gimana ya, nggak lebar, jadi isiannya juga aku kurangin ya teman-teman. Alhamdulillah untuk lam toro atau pete Cina seharga 3.000 itu aku kupasin sendiri ya teman-teman, jadinya segini. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Nah ini udah siap, aku tinggal
tutup, dan ini lanjut untuk sisaan daun-daunnya aku potong-potong seperti ini, nanti mau aku kompos. Nah ini lanjut aku mau bikin bakso homemade ya teman-teman. Ini bahan-bahannya juga aku pakai daging kurban kemarin, alhamdulillah aku masih ada stok. Ini awalnya aku chopper dulu dagingnya biar sedikit tercincang, jadi nanti kalau dagingnya udah tercincang udah nggak berupa daging lagi gitu loh teman-teman. Nah udah seperti ini, lanjut aku masukkan bahan-bahan selanjutnya. Ini juga aku nyopernya lama ya teman-teman, bener-bener kalau bikin bakso sendiri itu sampai choppernya itu mati teman-teman, tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa hidup sendiri. Itu mati karena mesinnya itu panas ya teman-teman, jadi dia itu mati sesaat untuk pendinginan. Nah seperti ini ya teman-teman teksturnya. Lanjut ini aku bejek-bejek dulu, lanjut nanti aku akan masukin tepung tapiokanya atau tepung sagu Pak Tani itu loh teman-teman. Nah ini aku kasihnya itu sekitar 5 sendok perbandingan untuk daging setengah kilo ya teman-teman. Jadi ini aku buatnya biar full daging atau rasa dagingnya gitu. Terus lanjut ini aku kasih bawang merah sama bawang putih yang udah digoreng ya teman-teman. Ini untuk garamnya aku masukin belakangan, ini sebelumnya nanti aku lanjut dicoper dulu supaya daging dan tepungnya itu menyatu dulu sama bawangnya ya teman-teman. Setelah tepung dan bawang gorengnya masuk, ini lanjut aku chopper ya. Ini choppernya juga aku tekan tahan seperti itu. Kadang juga aku tekan terus, tapi itu beresiko mesinnya panas ya teman-teman. Lanjut ini untuk perbumbuan aku masukin tadi ada lada, terus aku kasih garam juga sama sedikit micin ya teman-teman. Lanjut ini aku chopper lagi sampai bener-bener ini mesinnya mati teman-teman. Tapi tenang saja, ini meskipun mesinnya sudah mati, tapi alhamdulillah ini adonan baksonya sudah berhasil. Tadi di tungku sebelahnya kan untuk ngerebus atau ngukus perbotoan tadi ya teman-teman. Ini di tungku sebelahnya juga aku udah didihin untuk kuah baksonya. Untuk kuah baksonya sebelumnya tadi itu untuk pertulangan udah aku rebus ya teman-teman, terus aku cuci, lanjut ini aku rebus lagi. Tapi karena ini ada sebagian tetelan, jadi ini dia berbusa lagi ya teman-teman. Nah ini aku ambilin seperti ini biar busa dan lemaknya itu keangkat. Untuk bumbu kuah bakso ala aku tadi aku cuma ngulek bawang putih, aku kasih garam dan lada ya teman-teman. Udah seperti itu aja, lalu aku tumis. Setelah aku tumis aku masukkan ke dalam kuah ini. Nah ini baksonya ya teman-teman tadi sudah mengapung, dan ini aku mau coba, misalnya kurang asin aku akan tambah garam, tapi ini ternyata rasanya udah pas, jadi siap cetak ya teman-teman. Nah ini kuahnya sudah siap ya teman-teman, jadi aku tutup terus nanti aku biarin aja. Untuk api kompornya aku matiin dulu. Nah ini lanjut di tungku sebelahnya, berhubung tadi kita udah sarapan pakai botok tadi ya teman-teman. Terus juga setelah sarapan tadi waktunya ais bubuk, jadi aku kelonin dulu ais bubuk dulu. Ini untuk adonan baksonya aku masukin kulkas dulu biar dia itu istirahat dulu gitu loh teman-teman adonannya. Lanjut setelah aisnya tidur, ini aku mau cetak-cetak baksonya. Jadi tekniknya itu kalau aku ya teman-teman buatnya, awalnya aku didihin air, setelah airnya mendidih api kompor aku matiin ya teman-teman. Lanjut aku cetak-cetak bulat-bulat seperti ini, tapi maafkan ini bulatnya tidak sempurna ya teman-teman. Ini aku asal cetak pakai tangan seperti ini aja. Berhubung ini baksonya untuk konsumsi sendiri, jadi aku nggak pakai sarung tangan ya teman-teman, tapi ini udah aku pastikan tangan aku sudah bersih. Sebelum aku buat bakso, dulu itu aku sempat gagal ya teman-teman, karena belum terbiasa bikinnya dan belum belum menemukan kesalahan-kesalahannya. Nah ini baksonya sudah jadi ya teman-teman, alhamdulillah baksonya itu bulat-bulat jadinya, ya nggak bulat sempurna sih, cuma nggak pecah gitu loh teman-teman. Kadang kan ada sih adonan kalau udah dicetak seperti itu adonannya itu seperti bakso
kriwil gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ini punya aku tidak ya. Untuk makan siang kita pakai bakso aja ya teman-teman. Ini ada 2 tepa, alhamdulillah bisa stok. Dan di sebelahnya itu ada daun singkong yang udah aku rebus ya teman-teman. Nanti juga akan aku frozen. Alhamdulillah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.